Hai semuanya, bertemu kembali di channel Singkat Cerita. Jangan bosan ya, di sini kita bakal terus menghadirkan kisah-kisah seru, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa suasana. Setiap kisah punya makna dan pelajaran tersendiri, jadi jangan sampai kelewatan. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Kalau ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu murni kebetulan dan tidak ada maksud tertentu. Biar makin semangat buat upload cerita-cerita baru. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, ya. Dukungan dari kalian benar-benar berarti buat kami, supaya terus bisa menghadirkan kisah-kisah menarik setiap saatnya. Kalau kalian punya pengalaman unik atau berkesan, ceritakan di komentar, ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Siap buat ngelanjutin kisah kali ini? Langsung saja kita mulai. Kali ini dengan judul Bayang Sentuhan. Bara dan Reina tak sengaja saling bertatapan. Tatapan itu hanya berlangsung sekejap, tetapi cukup untuk membuat jantung Reina berdegup kencang. Ia segera menunduk, pura-pura sibuk dengan buku-bukunya. "Reina, aku ingin menjelaskan sesuatu," suara Bara terdengar lirih. Namun, Reina buru-buru membereskan bukunya dan menghindar. "Aku harus pergi," jawabnya cepat sebelum melangkah pergi. "Bara." Suara dari pintu utama gedung rektorat mengalihkan perhatian pria tampan itu. Tangan sang sahabat melambai, memanggil namanya. Bara menoleh, lalu segera berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan mahasiswi yang masih menunduk merapikan buku-bukunya. Di posisi Reina sekarang, ia merasa lega melihat sang pria melangkah pergi. Reina menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Baru beberapa detik setelah kepergian Bara, Reina berani mendongak, menatap punggung lebar yang sudah tidak asing lagi baginya. Meski ini baru pertemuan kedua mereka, sosok pria itu sudah begitu membekas dalam pikirannya. Pria itu adalah orang yang telah menikmati tubuhnya, merenggut kesuciannya. "Astaga, Reina, lu kenapa?" Caca jongkok, membantu Reina membereskan buku-bukunya. Reina hanya nyengir. "Lu nabrak ia," tebak Caca sambil mengarahkan dagunya ke arah Bara yang kini dilihatnya dari belakang. "Iya," jawab Reina singkat. Setelah selesai dengan buku-bukunya, Reina dan Caca langsung bergegas menuju gedung fakultas mereka, yang lokasinya bersebelahan dengan gedung rektorat. Bara dan sahabatnya masih asyik mengobrol di pintu utama gedung tersebut, membuat Reina harus terus menunduk agar wajahnya tidak terlihat. Meski posisinya cukup jauh, ia tetap takut jika Bara mengenalinya atau, lebih buruk lagi, memanggil namanya di tengah keramaian kampus siang ini. "Lu kenapa sih dari tadi nunduk terus?" goda Caca. Itu karena panas banget." "Iya, sinar mataharinya terik, mata gue silau," alasan Reina, meski sebenarnya ia bingung harus menjawab apa. "Takut wajah lu kalah cantik sama gue, ya?" canda Caca diiringi tawa kecil. "Iya dong, nanti kalah cantik sama lu," balas Reina, menepuk pelan bahu Caca, membuat wajah sahabatnya itu sedikit merona. Di kelas, Reina yang duduk bersebelahan dengan Caca tidak dapat berkonsentrasi. Matanya memang tertuju ke depan kelas, di mana sang dosen sedang mengajar, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Ia terus memikirkan Bara. Untuk apa pria itu datang ke kampusnya? Bagaimana ia bisa mengenal dosen Aan, yang terkenal tegas dan banyak memberi tugas?
Reina bergidik kala benaknya kembali menampilkan sosok Bara dalam ingatannya, tanpa busana, di kamar beberapa malam lalu. Malam pertama mereka. Tubuh atletis pria itu dan adik kecilnya yang ukurannya di atas standar Asia membuat Reina menelan ludah kasar. Bara malam itu telah membuatnya bergairah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Padahal, ia tidak ingin lagi melakukan pekerjaan hina seperti itu. Cukup sekali saja. Namun, mengapa kini ia merindukan sentuhan pria itu? Reina menggigit ujung pulpennya dengan gemas. Kenapa aku memikirkan dia? Kenapa juga harus kembali bertemu dengannya? Dunia ini sempit sekali, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Aan dan Bara melanjutkan obrolan mereka di kantin kampus. Para mahasiswa sudah kembali masuk ke kelas, membuat kantin sedikit lebih sepi. Mereka duduk di tempat yang nyaman. "Pesan apa, bro?" tanya Aan ketika seorang pelayan menghampiri mereka. Bara membaca sekilas daftar menu, lalu berkata, "Ayam bakar aja, Mbak." "Minumnya apa, Pak?" tanya pelayan itu lagi. "Air mineral aja," jawab Bara. "Saya pesan rica bebek, Mbak." "Minumnya es teh manis," tambah Aan. "Baik, Pak, ditunggu ya," balas pelayan yang masih muda itu, lalu kembali ke konternya. Bara tersenyum tipis, melempar pandangan keluar kantin. Beberapa mahasiswa terlihat duduk santai, tidak masuk kelas dengan alasan mereka masing-masing. "By the way, gue kan mau cuti nih buat bulan madu. Lu bisa nggak gantiin gue?" tanya Aan, menarik perhatian Bara kembali. Bara mengernyit, jiwa dosennya langsung bereaksi. "Berapa lama?" tanyanya. "2 minggu, jawab Aan santai. "Hebat, bisa dapat cuti." "Gue dulu susahnya minta ampun," singgung Bara. "Manajemen belajar dari kasus lu kali. Gara-gara lu susah ambil cuti, akhirnya lu mundurin diri, dan mereka kehilangan dosen terbaik mereka," candaan sambil tertawa kecil. Bara hanya tersenyum, lalu kembali mengamati mahasiswa yang berlalu lalang di sekitar kampus. "Kampus ini masih banyak mahasiswi cantik, loh, seperti dulu," bisik Aan. Bara sempat berkerut mendengar bisikan sahabatnya. Ia tahu, banyak mahasiswa di kampus ini yang bukan hanya kuliah, tetapi juga menjadi simpanan om-om untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti biaya kos dan kuliah, atau sekadar untuk bersenang-senang di kehidupan sosialita. Bukan rahasia umum lagi. Aan mengangguk membenarkan. Tidak banyak yang bisa pihak universitas lakukan soal ini. Selama tidak mencoreng nama baik institusi, mereka tidak bisa berbuat banyak. "Nah, ini dia," seru Aan ketika pelayan datang membawakan pesanan mereka. "Terima kasih, Mbak," ucap Bara dan Aan hampir bersamaan. Mereka makan dengan lahap, sementara beberapa pasang mata mahasiswi memperhatikan mereka penuh kekaguman. Selain tampan, kedua pria ini juga tidak malu makan di kantin sederhana, sesuatu yang jarang dilakukan dosen lainnya. "Gimana, lu terima tawaran gue nggak? Biar nanti gue bilang sama manajemen kampus," tanya Aan setelah beberapa suap. Bara menghabiskan setengah botol air mineralnya sebelum menjawab, "Boleh. Cuma gue cek dulu jadwal ngajar gue di kampus. Semoga aja nggak bentrok." Ia mengambil tisu dan membasuh sudut bibirnya, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Oke, terima kasih banyak untuk semua penonton yang masih setia di kisah ini. Mungkin cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.